Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ayo sama-sama doa. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayo kullukum yajlisun al-asatidzah wal muallimun wal talabah al-ustadzat al-muallimat al-talibat. Kullu wahid minkum yajlis wa yastami' إلى ما أريد إلقاءه هذه الليلة. لا أحد يمشي، كل يجلس. كل يوقف عمله ويستمع إلى هذه المحاضرة الليلية التي هي عبارة عن استعدادنا لمقابلة أيامنا المستقبلة وتقييم لما عملنا من قبل. Anak-anakku, para santri, para pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin Prenduan, rahimakumullah. Seperti telah saya singgung kemarin malam, bahwa sukses tidaknya seorang manusia itu sangat tergantung kepada bagaimana keadaan kepribadiannya, bagaimana kekuatan-kekuatan dan potensi yang dimilikinya mampu berfungsi untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun baiknya sebuah lingkungan, baik itu lingkungan alam atau lingkungan manusia, tapi kalau diri kita tidak mempunyai kesiapan dan daya-daya yang positif, lingkungan itu tidak akan berpengaruh apa-apa kepada diri kita. Sebaliknya, walaupun lingkungan kita itu mungkin kurang baik, kurang kondusif, tidak positif, tapi kalau daya kita memiliki daya tahan yang kuat, potensi-potensi diri kita berfungsi sebagaimana mestinya, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh oleh suasana lingkungan yang kurang baik itu. Karenanya sekali lagi, unsur-unsur kepribadian yang melekat di dalam diri kita adalah sesuatu yang sangat menentukan berhasil tidaknya kita dalam menjalani kehidupan ini. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita itu adalah anugerah dari Allah. Satu rahmat yang diberikannya kepada manusia sebagai makhluk yang paling istimewa,
yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik, semuanya diberikan oleh Allah agar dimanfaatkan oleh manusia untuk bisa menjalankan tugas-tugas ibadah dengan baik, sekaligus memfungsikan tugas-tugas khilafah di atas bumi ini. Persoalannya yang sering terjadi di tengah-tengah kita, kita begitu mudah membiarkan potensi diri kita itu tanpa dimanfaatkan dengan baik. Padahal potensi dan daya yang ada dalam diri kita itulah sebenarnya modal utama yang harus kita manfaatkan, kita kembangkan, kita pergunakan secara benar untuk menjalankan tugas-tugas ibadah dan khilafah itu. Satu contoh umpamanya, ada seorang santri yang begitu mudah terpengaruh oleh suasana liburan yang hanya 10 hari itu. Dia menjadi korban dari liburan. Dia menjadi korban dari suasana lain yang dia alami selama liburan. Dia mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang mungkin berisi hal-hal yang negatif dan kurang baik bagi dirinya. Itu mengapa bisa begitu? Karena dia tidak memanfaatkan daya tahan, kekuatan dan potensi dirinya untuk tidak terpengaruh dengan suasana negatif yang ada di luar dirinya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, dan tercampaklah dia pada satu sikap yang tidak benar, sehingga menyusahkan orang lain, menyusahkan orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, disinilah anak-anakku, saudara-saudaraku, sekali lagi manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berbagai macam pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Seorang mukmin sejati, dia tetap bertahan dengan prinsip-prinsip hidup yang telah dipegangnya. Dia tidak mudah terpengaruh, terkontaminasi oleh suasana yang ada di sekitarnya. Kalau suasana itu negatif, mengandung unsur-unsur yang merusak, dia akan bertahan, berusaha mempertahankan diri agar pengaruh-pengaruh yang negatif itu tidak masuk ke dalam dirinya. Dia pergunakan segala daya upaya untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut. Sebaliknya, kalau pengaruh-pengaruh yang ada di luar dirinya itu positif, konstruktif, atau bisa mendorong kepada hal-hal yang baik, maka dengan senang hati pengaruh-pengaruh itu akan dia serap, akan dia ambil, dan akan dia kembangkan sebagai potensi baru di dalam dirinya. Karenanya di dalam diri manusia harus ada filter, harus ada kemampuan tamyiz, memisahkan mana pengaruh yang positif dan mana pengaruh yang negatif. Nah, kemampuan memisah antara yang positif dan negatif, antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat ini harus kita miliki dengan menguasai ilmu-ilmu tentang itu.
Disinilah peranan ilmu. Tetapi ilmu itu semata-mata menjadi pendukung, menjadi faktor yang mempengaruhi orang itu untuk mengambil keputusan, memilah antara yang baik dan yang buruk itu. Jadi bukan unsur yang sangat amat menentukan. Ilmu adalah backup, penunjang bagi keputusan yang akan kita ambil. Itulah ilmu nafi', itulah al-hikmah. Begitu ilmu itu tidak mampu menyetir diri kita dengan hal-hal yang positif, maka ilmu tersebut menjadi tidak nafi' lagi. Dia hanya sekedar menjadi teori-teori yang kosong, yang tidak mampu melahirkan sikap-sikap yang positif. Karena itulah hubungan antara kemampuan menyaring atau memilah-milah atau tamyiz antara hal yang baik dan yang buruk itu harus dimiliki oleh setiap muslim yang baik. Dan itu berproses dari satu waktu ke waktu yang lain, sesuai dan sejalan dengan proses ilmu yang kita miliki atau proses kematangan pribadi yang ada pada diri kita. Anak kecil hanya mampu membedakan barang-barang yang nampak di matanya, bahwa itu merah, kuning, putih, dan sebagainya. Tapi dia belum bisa membedakan nilai-nilai yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Nah, sejalan dengan perkembangan usia, perkembangan ilmu, perkembangan pengalaman yang dia miliki, maka kemampuan memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, antara yang berguna dan yang tidak berguna, itu semakin dewasa juga. Inilah makna dari proses kematangan hidup seseorang, kedewasaan, kearifan, kebijaksanaan, dan sebagainya, yang memang seharusnya kita miliki dan kita kembangkan dari waktu ke waktu. Kalau usia kita bertambah, tapi kearifan, kematangan, kehikmahan, kebijaksanaan kita tidak bertambah, itulah yang diisyaratkan oleh Rasul dalam sabdanya, man izdada ilman wa lam yuzdad fid dunya zuhdan. Artinya ilmunya bertambah, usianya tambah tua, tetapi zuhudnya, ya. Atau dalam istilah lain, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan wa lam yazdad hudan. Istilah lain dipakainya hudan. Ilmunya bertambah tapi hidayah dari Allah tidak bertambah. Itu orang semakin jauh dari Allah. Maka saya sangat sedih sekali ketika ada santri senior yang sudah duduk di kelas tinggi, atau ada masyarakat yang sudah memiliki anak, bahkan punya cucu, tapi kematangan kepribadiannya, kearifan dan kebijaksanaannya justru semakin menurun dari hari ke hari. Ini akibat dia tidak mampu membedakan antara ilmu yang nafi' dan ilmu yang tidak nafi' itu tadi. Inilah saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, yang harus kita renungkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sejauh mana proses kedewasaan, kematangan, kearifan, kehikmahan telah berproses di dalam diri kita. Kita tidak boleh mandek. Dari hari ke hari harus semakin alim, tetapi juga semakin hakim,
semakin berilmu tapi juga semakin berhikmah. Tidak sebaliknya, justru kita semakin tua, kita semakin kekanak-kanakan. Kita makin tua justru makin bodoh. Kita makin tua tapi justru perbuatan kita makin tidak arif, tidak bijaksana. Inilah saya kira renungan kita malam ini. Maka kita berharap dalam diri kita itu akan muncul kekuatan untuk mendorong kepada hal yang baik, mencegah diri kita dari hal-hal yang tidak baik, menyaring, memfilter antara yang baik dan yang tidak baik, dan yang terpenting dalam diri kita juga ada kemampuan untuk menghindari, menjauhi hal-hal yang kira-kira berbahaya bagi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kematangan itu, memberikan kedewasaan, kearifan, kebijaksanaan yang bermanfaat bagi diri kita. Dan Allah pemilik semuanya itu. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin mudah kita memperoleh hidayah dan perlindungannya. Tapi semakin jauh kita, semakin jauh pula lah hidayah dan perlindungan Allah itu. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.